Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dokter Unair TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Unair TV edisi Dokter Inspirasi. Buat teman-teman yang belum tahu, Dokter Unair TV merupakan platform kesehatan dari FK Unair dan RSUD Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dokter Unair TV dan Instagram kami di @dokterunair_tv dan @fk_unair. Perkenalkan, saya Deva Rasking sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai apa penyebab tersering pada kematian ibu hamil. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, tetapi juga ditemani oleh narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yakni Dr. Rizky Pranandian, spesialis obstetrik dan ginekologi, subspesialis obstetrik dan ginekologi sosial. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, King. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana hari ini, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, mungkin langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama, nggih, dokter. Ya, silakan. Baik. Nah, mungkin masyarakat ini bertanya-tanya, dokter. Ya. Sebenarnya apa penyebab utama kematian pada ibu hamil yang sering terjadi di Indonesia ini, dokter? Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi benar sekali bahwa memang masyarakat itu harus tahu apakah memang yang penyebab kematian tersering itu pada ibu-ibu hamil kita itu yang terutama di Indonesia itu apa ya? Jadi menurut data dari Kementerian Kesehatan yang mungkin terakhir 2023 sampai 2024 itu masih yang tersering itu nomor satu adalah perdarahan pasca persalinan. Oh. Dan itu yang nomor satu. Nomor dua yaitu hipertensi dalam kehamilan. Jadi darah tinggi dalam kehamilan. Nah, dua ini yang tertinggi gitu ya. Dan juga mungkin disusul dengan penyebab tidak langsung dari kehamilan itu sendiri. Bisa infeksi maupun penyakit jantung dalam kehamilan. Itu yang paling tinggi saat ini gitu. Baik dokter. Ya. Mungkin selanjutnya, dokter. Ya. Bagaimana sebenarnya layanan kesehatan ibu hamil di Indonesia saat ini, dokter? Nah, apakah sudah cukup untuk mendukung pencegahan komplikasi itu tadi, dokter? Wah, pertanyaannya menarik gitu ya, menarik. Artinya memang secara sosial ya, sosial itu artinya kita melihat lingkup yang lebih luas lagi di masyarakat ya. Ternyata memang kalau kita tuh menjadi dokter gitu ya, tidak hanya sisi klinisnya aja yang kita lihat ya, ternyata sisi dari non klinisnya terutama di lingkungan masyarakat kita tuh penting. Jadi kalau kita lihat layanan kesehatan maternal atau untuk pelayanan ibu hamil di Indonesia ini memang terus berkembang. Dalam artian banyak yang dilakukan perbaikan sana sini ya, mulai dari hulu, dari tingkat vaskes yang pertama sampai yang hilirnya yang mungkin di rumah sakit yang top referral ya atau rujukan tertinggi ya, contohnya di kita ini adalah Rumah Sakit Dr. Sutomo ya. Jadi itu sudah mengalami perbaikan yang cukup baik ya, tetapi memang ternyata faktor kematian ibu itu sekali lagi tadi bukan hanya faktor klinis aja tapi ada non klinisnya. Kalau bila kita lihat perbaikan misalnya di level hulu atau di fase 1 itu mulailah kita mungkin di lingkup yang paling kecil ya itu keluarga. Ya, itu keluarga. Jadi keluarga itu mulailah dari perencanaan istilahnya kehamilan. Nah, apakah memang pasangan ini itu sudah dia layak hamil apa tidak? Nah, itu sudah kita deteksi sejak mulai saat itu. Jadi sudah ada namanya screening calon pengantin. Nah, itu sudah ada itu. Nah, jadi di kepala calon pengantin. Jadi untuk persiapan untuk kehamilannya itu sudah kita screening atau deteksi dini. Nah, kemudian beranjak naik sedikit lagi ke fasilitas kesehatan, terutama mungkin di yang layanan pemerintah ya, yaitu posyandu atau puskesmas. Nah, itu kita akan selalu ketemu namanya petugas kesehatan yang menggunakan layanan buku kesehatan ibu dan anak, yaitu buku pink. Nah, kalau pernah lihat buku pink, nah itu kita akan menggunakan itu. Itu panduannya sangat jelas di situ. Sebenarnya kita sudah punya alatnya untuk istilahnya untuk mendukung pelayanan kesehatan ibu hamil kita. Kemudian baru kalau memang terjadi kita akan di situ akan screening tuh deteksi dini mana kehamilan resiko rendah sama kehamilan resiko tinggi. Dari situ kita beranjak kalau memang kehamilan resiko tinggi kita akan ke rumah sakit. Nah, jadi semua layanan nanti akan persalinan kehamilan resiko tinggi harus di fasilitas kesehatan yang mumpuni yaitu rumah sakit. Nah, harapannya rumah sakit pun juga berbenah. Jadi ada suatu program ya untuk pelayanan intensif atau pelayanan komprehensif
dari pelayanan kesehatan maternal, terutama ibu dan bayi juga. Jadi sudah mengalami perbaikan. Semoga ini terus gitu ya, di era yang baru ini gitu ya, 2025 harapannya itu terus mengalami perbaikan yang baik juga. Baik, alhamdulillah sudah mengalami perkembangan yang baik ya dokter. Betul sekali. Baik, selanjutnya dokter, ini mungkin banyak mitos yang beredar ataupun fakta ini, banyak yang percaya bahwasannya ibu hamil itu harus makan untuk 2 orang. Nah, ini cukup menarik ini dokter. Apakah ini fakta atau mitos dan mungkin apa dampaknya ini jika dipercaya dokter? Jadi kalau memang betul suatu kehamilan itu ada tambahannya seorang janin atau bayi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita telusuri secara ilmiah gitu ya atau evidence base itu sebenarnya tidak murni benar gitu ya. Jadi kalau kita ngomong mitos ya boleh gitu ya. Nah, faktanya gimana? Ternyata memang untuk istilahnya memelihara kehamilan sendiri atau ya soal tata laksana dari kehamilan itu memang dibutuhkan suatu energi, suatu tambahan asupan gitu ya. Dan itu ada komposisinya gitu ya. Komposisi itulah. Jadi memang tidak semua misalnya ibu hamil itu harus naik sampai 10 kilo, 15 kilo. Nah, gitu ya selama kehamilan, jadi selama 9 bulan. Jadi tergantung start pointnya. Jadi start awalnya ibu hamil ini di berat badan berapa? Atau kita pakainya IMT, indeks massa tubuh. Nah, IMT tadi itu. Nah, kalau IMT-nya normal, itu betul. Mungkin tiap bulan boleh naik 1,5 kilo sampai 2 kilo. Jadi total bisa sampai 16 kilo lah selama 16. Itu masih ideal. Nah, tapi kalau yang mohon maaf sudah obesitas, nah artinya apalagi yang ekstrim, itu mungkin malah ekstrim banget naiknya juga. Mungkin selama 9 bulan tuh naiknya cuma 5 kilo, maksimal 9 kilo. Jadi sangat dibedakan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti mohon maaf ibunya obesitas terus disuruh makan yang banyak, wah malah muncul komplikasi selama kehamilan. Waduh. Terutama kencing manis dalam kehamilan. Obesitas dalam kehamilan muncul tambah lebih berat lagi, dan yang terakhir tadi itu hipertensi dalam kehamilan. Nah, inilah yang meningkatkan resiko-resiko kematian ibu lah tadi seperti itu. Jadi kita sambung dengan judul kita ya, benar. Jadi memang justru kalau kita tidak istilahnya itu tata laksana selama kehamilannya itu kurang pas, itu kurang baik, akhirnya itu menimbulkan malah komplikasi selama kehamilannya. Mungkin gitu, Dok. Siap, dokter. Selanjutnya, dokter. Ini juga ada anggapan di masyarakat bahasanya persalinan normal itu lebih berisiko dibandingkan dengan operasi sesar, dokter. Nah, ini mungkin dari pandangan medis ini bagaimana, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang sesuai dengan kodrat seorang wanita gitu ya. Kalau persalinan itu memang kita upayakan tuh persalinan normal. Tapi normal itu kita harus lihat dia itu istilahnya adalah melalui jalan lahir, yaitu pervaginam. Nah, itu memang selama tidak ada penyulit. Nah, pasti gitu. Sebenarnya hampir suatu kehamilan kita tuh 85% itu normal. Nah, jadi harapannya persalinannya pun juga normal 85%. Nah, kita ini sebagai dokter kandungan, kita tuh menangani 15%-nya. Yang ada komplikasi, yang ada gangguan risiko tinggi. Nah, dan itu pun kalau misalnya operasi, itu pasti kita sesuaikan dengan indikasi medis. Jadi tidak ada yang memang yang istilahnya faktor sosial yang gitu ya. Tapi tetap kita evaluasi betul ya, apakah penyulit ya untuk persalinan pervaginam atau normal tadi itu. Jadi sebenarnya semua tindakan tadi itu ada untung ruginya juga. Misalnya kalau persalinan pervaginam itu lebih cepat pulih. Mungkin jahitan tidak banyak gitu ya. Jadi bisa aktivitas untuk istilahnya untuk perawat bayinya lebih cepat. Nah, kalau operasi waduh mungkin nyerinya tambah banyak ya kan, karena mungkin bekas operasinya lebar. Terus pemulihannya agak lebih lama ya. Tapi tetap sekali lagi memang semua itu ada resikonya. Masuk pervaginam, operasi tetap ada resikonya juga. Jadi kita tetap harus melihat ya istilahnya kondisi klinis seorang ibu hamil itu, apakah memang bisa persalinan pervaginam atau memang harus dioperasi. Jadi sesuai indikasi medis aja. Baik, siap. Selanjutnya, dokter. Ini ada anggapan juga bahwasannya apakah benar jika ibu hamil itu sering merasa mual? Nah, apakah itu berarti bayinya itu sehat, dokter? Ya, siap. Terima kasih. Jadi
Memang sebenarnya mual itu yang sering banget kita dengar kalau di masyarakat kita itu adalah itu ya morning sickness itu kali ya, morning sickness. Artinya kok mual pas pagi. Nah, artinya memang kehamilan itu ada perubahan dari hormon kehamilan yaitu beta HCG. Jadi waktu itu memang kalau perkembangan janinnya itu baik, betul, pasti hormonnya ini meningkat sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, kalau dia meningkat dengan itu pasti tubuh itu perlu adaptasi. Nah, proses adaptasi ini kadang-kadang yang membuat ibunya merasa mual iya pasti. Jadi dan badannya tuh rasanya nggak nyaman semua, terutama kayak sakit semua dok. Iya, mual, habis itu sampai itu muntah. Nah, memang itu proses adaptasi. Insya Allah kalau memang itu proses adaptasinya berjalan baik, mungkin kehamilan 3 bulan atau 12 minggu itu sudah enak. Jadi sudah kembali enak kembali dan tubuh itu sudah adaptasi. Jadi nggak usah takut. Jadi nanti yang perlu kita waspadai dari mual ini mungkin kalau dia sampai muntah dan tidak bisa ada asupan yang masuk. Nah itu jadi namanya berubah menjadi hiperemesis. Nah kalau hiperemesis itu artinya yaitu mual muntah yang berlebihan selama kehamilan awal, kehamilan muda. Nah itu memang perlu penanganan tersendiri gitu ya. Jadi mungkin perlu obat anti mual, asupannya kita perhatikan ya. Mungkin porsi kecil tapi sering. Nah, itu yang mungkin kita perlu atau konseling kepada pasien-pasien kita, ibu hamil kita. Mungkin baik, begitu. dokter. Ya. Selanjutnya, dokter. Ini mungkin ada bagaimana tantangan sosial seperti pernikahan dini atau kurangnya akses kesehatan di daerah terpencil, dokter. Ini bisa memengaruhi angka kematian ibu hamil. Nah, itu dokter. Baik. Saya terima kasih pertanyaan baik sekali. Saya ini penting memang kita perlu mengedukasi teman-teman ya atau masyarakat kita ya. Jadi justru tantangan sosial ini yang justru paling banyak memegang istilahnya itu penyulit non medis. Nah, penyulit non medis gitu ya untuk kematian ibu. Nah, justru masyarakat ini yang harus kita coba edukasi dulu. Nomor 1 tadi isu yang berkembang adalah pernikahan dini. Pernikahan dini jujur masyarakat kita masih banyak yang seperti itu ya, terutama daerah pesisir itu ya. Nah, itu banyak sekali. Dan itu memang tapi sebenarnya kita pemerintah ataupun memang organisasi profesi itu berusaha menguatkan istilahnya gitu ya bahwa kalau pernikahan itu sesuai dengan istilahnya usia yang bisa menerima kehamilan. Kapan sih sebenarnya usia yang matang untuk menerima kehamilan? Ya, sebenarnya seorang wanita ya 20 tahun atau di atas 20 tahun, 25 itu ideal. Gitu ya. Sama dengan seorang laki-laki juga gitu ya. Karena itu nanti rahimnya sudah siap menerima kehamilan. Nah, kalau kurang dari itu gitu ya. Jadi nanti beresiko menimbulkan komplikasi. Nah, itu akhirnya berujung-ujungnya berakibat dengan kematian ibu. Nah, sering sekali itu yang tidak disadari masyarakat kita. Nah, karena dianggap kalau pernikahan dini itu ya sudah cepat-cepat nah undang hamil gitu ya. Itu yang kadang. Mungkin yang bisa kita istilahnya bantu gitu ya, kasih edukasi. Pernikahan dini kalau sesuai dengan undang-undang pernikahan kita ya di negara Indonesia ini sebenarnya sudah mengalami perbaikan yang cukup baik. Dulu itu 16 tahun boleh menikah. Sekarang sudah naik 19 tahun untuk dua pasangan laki dan perempuan. Itu udah lumayan, udah bagus banget perubahan itu. Nah, tapi kadang-kadang di masyarakat kita itu juga nggak istilahnya itu ya ada negonya gitu ya. Artinya masih pengen muda ya sudah nikah dan punya anak gitu ya. Nah, jadi memang ada perubahan istilahnya sosial ya, istilahnya itu kultur ya, adat ya, itu yang memang kita nggak bisa ngubah langsung kayak seperti dibalik telapak tangan kita, jadi pelan-pelan. Jadi dengan edukasi, dengan pengertian ya, itu mungkin bisa berubah. Nah, terakhir tadi yang kedua apa tadi isunya? Ini ya, kurangnya akses kesehatan di daerah terpencil. Ya, memang kita harus ini ya, melihat ya tidak boleh menutup mata bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Berarti ada di pulau seberang yang antah berantah itu ada orang hamil, gimana kamu lahiran? Contohnya saya sendiri aja pernah mengikuti kapal Kesatria Airlangga. Itu di daerah Sumeneb. Nah, Sumeneb itu ada 2, Sumeneb yang daratan dan Sumeneb yang kepulauan. Nah, kepulauannya itu ada yang lebih dekat dengan Sulawesi, ada yang dekat Bali, ada yang dekat Kalimantan. Ini tetap
wilayahnya Sumeneb. Yeah. Nah, gimana nih aksesnya? Yeah. Tidak. Ternyata memang kalau aksesnya sulit, berarti yang harus kita kuatkan adalah pengenalan resiko kehamilan risiko tingginya secara dini. Nah, itu yang penting. Jadi namanya screening dini tadi. Yeah. Dan akhirnya kalau kita sudah screening kehamilan risiko yang beresiko ini secara dini, kita bisa membuat suatu rujukan yang lebih dini. Atau rujukan terencana. Itu yang kita kuatkan sebenarnya kalau untuk seperti negara kita ini, negara Indonesia ini, agar nanti tidak terlambat, tidak terjadi rujukan terlambat. Yeah. Nah, itu. Jadi pentingnya memang bagaimana membentuk suatu komunitas yang sadar itu loh, ini kehamilan risiko tinggi memang bermulai dari keluarga dulu. Keluarga dulu memang harus mengerti, sepakat gitu ya. Jadi dan itu ya ini kehamilan risiko tinggi, ayo tak bawa ke tenaga kesehatan. Oh iya ini kehamilan risiko tinggi, ayo saya rujuk yuk. Nah, kalau di semua mengerti, paham, angka itunya ya, pengertian ini kehamilan risiko tinggi, insya Allah tuh sebenarnya rujukan akan terjadi. Cuma, sekali lagi, cuma ada tetapinya gitu ya. Tetapinya ini tidak mudah meyakinkan masyarakat kita. Benar. Gitu ya. Nah, karena memang masyarakat kita itu memang paling seneng kalau memang dia dalam proses mau melahirkan itu dekat dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, itu sangat wajar, sangat wajar. Nah, tapi sekali lagi kalau memang itu kehamilan risiko tinggi, alangkah baiknya kita berusaha merujuk secara dini juga. Jadi seharusnya isu persalinan dini, pernikahan dini, dan terus kemudian kurangnya akses itu harus kita tangani juga. Jadi kita nggak boleh istilahnya pasrah begitu saja. Kadang-kadang kita kalau udah pulau di antah berantah sudah biarin aja meninggal itu ya, nggak boleh. Nah, sebagai kita tenaga kesehatan yang tahu ilmunya, berarti kita harus segera menggeser atau segera merujuk pasien-pasien tersebut. Mungkin itu kalau untuk akses ya. Baik dokter. Nah ini terakhir dokter. Ya. Mungkin apa sebenarnya langkah yang dapat diambil untuk pemirsa sekalian ataupun masyarakat ini untuk mencegah penyebab kematian pada ibu hamil di lingkungannya ataupun di keluarganya ini dokter? Oke. Terima kasih King. Jadi memang justru keluarga ini kayak seperti saya bilang di awal ya, keluarga ini menjadi nomor satu untuk pengenalan kehamilan resiko tinggi. Jadi dengan keluarga ini mengenali bahwa pasangannya atau terutama suami gitu ya, oh ya ini ternyata hamilnya nggak seperti biasanya. Nah, misalnya satu tahu punya riwayat hipertensi, tahu punya riwayat diabetes, tahu saat ini dengan kondisi punya kelainan jantung. Nah, apakah ini memang pasangannya ini layak hamil? Nah, itu disadari dulu. Nah, kadang-kadang ya suatu keluarga itu pasti menginginkan keturunan, wajar pasti. Tapi apakah ibunya atau calon ibu ini itu bisa nggak hamil? Itu layak nggak hamil? Itu yang penting gitu ya. Nah, masyarakat kita tuh harus kita mulai kenalkan layak hamil. Nah, karena itu tidak gampang, karena memang sangat istilahnya itu memang merubah istilahnya kebiasaan dari masyarakat kita, dari yang adabnya kalau memang hamil menikah ya sedang hamil lah gitu ya. Nah, jadi memang itu dari masyarakat. Nah, keluar dari lingkup kecil keluarga, barulah ke masyarakat. Nah, masyarakat mungkin dengan pengalamannya, dengan kepeduliannya, itu kalau memang ada pasien ibu hamil, nah ayo ibu hamil ini saya bawa ke ini ya, paling nggak ke kader dulu, atau ke kader posyandu, mengenal, ini kehamilan risiko tinggi nih, ayo tak bawa ke puskesmas. Nah gitu, sampai di puskesmas mungkin diperiksa, oh iya ternyata benar-benar harus pelayanan istilahnya antenatalnya atau perawatan kehamilannya itu di rumah sakit. Nah, dari situ sebenarnya peran masyarakatnya ini besar banget, benar besar banget. Kita itu sangat terbantu sekali kalau memang dari keluarga masyarakat ini ya sebagai istilahnya itu yang mencari pasien-pasien kita seharusnya sebagai ujung tombak istilahnya gitu, ujung tombaknya. Jadi gitu. Jadi ya memang kita tenaga kesehatan turun lapangan tapi alangkah baiknya kita disambut gitu ya. Misalnya jemput bola juga gitu ya, bareng-bareng ya. Nah, dengan bareng-bareng ini ternyata itu benar-benar mengurangi resiko tinggi. Walaupun itu memang istilahnya nanti yang jadi kehamilan risiko tinggi, tapi kalau terdeteksi lebih awal, insya Allah penanganannya lebih maksimal. Nah, gitu. Akhirnya ibu hamil ini juga sehat, bayinya juga sehat. Harapan kita seperti itu. Baik, matur nuwun Dr. Rizky. Mungkin take home message tadi
menutup juga sesi talk show kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus channel Dr. Unair TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.